Di negara Korea, setiap harinya kriminalitas semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh kelompok bajingan gangster yang saling membunuh demi sebuah uang dan kekuasaan. Mereka tidak peduli dengan sebuah nyawa karena yang penting menurutnya adalah harta, tahta, dan renata. Diceritakanlah ada seorang petarung yang telah mendekam di penjara akibat ketidaksengajaan membunuh lawannya. Dirinya sangat menyesal sekali dan berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup normal seperti manusia pada umumnya. Tapi siapa duga nama dirinya ternyata memiliki pengaruh di kalangan gangster sebagai orang yang paling ditakuti. Dan kebetulan sekali teman baiknya merupakan seorang bos gangster yang kini sedang dalam pertikaian untuk saling memperebutkan sebuah narkoboy di kelompok gangster antar negara. Si bos gangster pun mencoba menghasutnya untuk mengajaknya bergabung ke dalam geng. Bahkan saking terkenalnya nama ia di gangster, banyak kelompok lain yang ingin merebutnya untuk bekerja sama. Tapi si petarung tetap kuat memegang janjinya untuk tidak terjun ke dalam dunia gelap dan hidup normal. Namun sayang seribu sayang, para gangster ini tidak tinggal diam. Mereka menculik pacarnya untuk memaksanya mau menerima tawaran bergabung ke dalam geng, yang pada akhirnya ia pun terpaksa menyetujui itu. Dan akibat hal itulah kehidupannya pun benar-benar berubah dan mulai tertarik dengan sebuah kekuasaan. Dari yang awalnya keterpaksaan, kini justru malah ingin menjadi bos gangster utamanya. Wow, apa yang akan terjadi selanjutnya antara pertikaian dan perebutan ini? Entahlah, siapkan dulu dut kopainya dan inilah The Wild 2023. Let's go! Kita kembali ke negara Korea lagi. Tepatnya kita akan dibawa ke sebuah sasana pertarungan tinju berat. Pertarungan ini cukup seru dan saling menyerang satu sama lain. Seorang petinju bernama So Wong Chol mulai kewalahan menahan serangan musuhnya ini. Akan tetapi di tengah pertarungan, Wong Chol pun memanfaatkan kelengahan lawan dengan menghajar dagunya sangat keras, yang membuat darah pun langsung keluar dari mulut musuhnya itu. Siapa sangka serangan mematikan ini telah membuat sang lawan langsung tidak sadarkan diri, yang pada akhirnya lawannya pun meninggoy dunia. Akibat insiden ini, Wong Chol pun harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Ia pun merasa sangat bersalah sekali akan hal itu. Tetapi percayalah, selama mendekam di penjara, banyak sekali sesuatu hal yang berubah terhadap hidupnya. Kini ia telah mengerti tentang apa itu kehidupan yang sebenarnya. Beberapa tahun pun berlalu, akhirnya Wong Chol pun telah selesai juga menjalani masa tahanannya. Ketika keluar, ia dijemput oleh kedua sahabat baiknya yang sangat setia. Pertama ada Pak Hyung Tae, ia orang yang selalu mendampingi Wong Chol semasa menjadi petinju dunia. Sedangkan kedua bernama Jang Dong Sik, yang kini telah menjadi seorang bos gangster yang sangat berpengaruh di kota. Meskipun begitu, Dong Sik tidak pernah melupakan tentang persahabatannya. Tidak lupa Dong Sik pun memperkenalkan orang kepercayaannya di kelompok yang bernama Kang Yeon Jae. Mendengar hal itu, Wong Chol pun menatap dingin ke arah Kang sebagai bentuk sapaannya. Yang sontak saja Kang pun langsung menunduk kepalanya untuk membalas sapaan itu. Di dalam mobil, Dong Sik menawarkan Wong Chol untuk bergabung ke dalam gengnya. Ia akan langsung mempercayakan Wong Chol menjadi pengelola semua bisnisnya. Namun siapa sangka Wong Chol malah menolaknya. Wong Chol menceritakan selama mendekam di penjara ia telah banyak memahami tentang arti kehidupan sebenarnya. Maka dari itu ia menginginkan hidup normal seperti orang lain pada umumnya. Dirinya sudah tidak ingin lagi merasakan ada darah seseorang menempel di tangannya. Apalagi jika harus terjun ke dalam dunia gelap pergangsteran yang sudah pasti tangannya akan penuh dengan darah. Dong Sik pun mengajak ke dermaga untuk sekedar mabuk sembari mengingat masa-masa indah pertemanan mereka. Dalam obrolan ini, Dong Sik mencoba merayu kembali dengan mengingatkan Wong Chol akan impian mereka yang menginginkan harta banyak, mobil mewah, dan wanita seksoi. Tapi sama dengan sebelumnya, Wong Chol sudah tidak tertarik dengan hal itu. Di tengah obrolan, bos Dong Sik mendapatkan telepon dari orang kepercayaannya yaitu Kang, yang ingin melapor kalau bisnis sedang ada dalam masalah. Maka dari itu ia pun memintanya untuk datang ke sana. Sebelum pergi, bos Dong Sik memberitahukan dia telah menyewa sebuah kamar hotel untuk Wong Chol tidur. Dengan keadaan mabuk parah, Wong Chol pun pergi ke hotel yang telah disewa oleh Dong Sik sebelumnya. Akan tetapi saat sampai di kamar, ia begitu terkejut saat melihat ada seorang wanita penghibur bernama Boom telah menunggunya dari tadi. Ternyata bos Dong Sik telah menyewa wanita ini untuk bisa memuaskan nafsu sahabatnya itu, agar nantinya Wong Chol bisa kembali tertarik dengan mimpi masa lalunya dan mau bergabung ke dalam gengnya.
Namun berbeda dengan pria lain, Wong Chul pun bisa menahan nafsu birahinya ini. Ia bahkan mencoba menahan si wanita yang ingin menelanjangi dirinya itu. Tapi saat sedang memegang tangannya, Wong Chul tidak sengaja melihat ada banyak sekali luka goresan di tangan wanita ini. Sontak saja, ia pun merasa kasihan sekaligus penasaran dari mana luka itu didapatkan. Di sebuah hotel yang berbeda, Bos Dong-sik tengah merasa kesal terhadap pelanggannya yang telah membuat masalah terhadap bisnisnya. Yang dimana pelanggannya itu telah membunuh wanita penghibur pekerjanya sesudah diicelik. Namun yang membuat kita terkejutnya adalah kalau pelanggan yang telah membunuhnya itu merupakan seorang atasan di kepolisian. Sungguh sangat tidak mencerminkan sekali dengan jabatannya, cuy. Dan polisi bangsat ini bernama Detektif Jong-gun. Detektif Jo sedang dalam pengaruh efek besar akibat mengkonsumsi narkoboy. Ia merasa kesal terhadap si wanita yang kurang pulen saat sedang memuaskan birahinya, yang membuat ia pun membunuhnya. Maka dari itu Jo ingin pergi ke bar untuk mencari Bum agar bisa memuaskan hasratnya. Bos Dong-sik bersama Kang pun kesal melihat kelakuan polisi bejat ini. Apalagi Detektif Jo yang malah memancing emosi dengan bertindak tidak sopan terhadap Dong-sik. Tapi Bos Dong-sik menahannya, sebab ia yang tidak ingin bisnisnya terganggu akibat menyentuh orang ini. Sebab Detektif Jo lah yang mengatur dan melindungi semua bisnis gelapnya dari pandangan publik. Bahkan polisi bajingan ini jugalah yang menjadi perantara transaksi bisnis narkoboy antar negara dari kelompok gangster pembelot Korea Utara. Di tengah laut, sekelompok gangster pembelot Korut tengah mengambil barang haramnya yang mereka selundupkan melalui dasar laut. Lalu Ri Gakso, sang pemimpin kelompok, mencoba dulu barang ini sebelum dikirimkan. Dirasa barangnya sudah oke, mereka pun langsung bergegas ke dermaga untuk segera bertransaksi. Di hotel, Bum ditelepon oleh atasannya yang bernama Nyonya Han untuk menyuruhnya jangan pergi kemana-mana, lantaran Detektif Jo yang sedang mencarinya. Mendengar info ini, Bum pun merasa takut dan memutuskan untuk menginap saja di hotel ini. Bum merasa kebingungan dengan Wong Chul yang malah tidur beda ranjang dengannya. Tapi karena hal itulah, ia malah menjadi tertarik dengan Wong Chul yang sangat berbeda dengan pria yang pernah dijumpainya. Setiap tertidur, Wong Chul selalu bermimpi buruk akan masa-masanya saat mendekam di penjara. Kehidupannya penuh dengan penyesalan atas tragedi ketidaksengajaan itu. Dan penyesalannya kian memuncak akibat sang ibu almarhum yang selalu menemuinya di penjara hanya untuk memanggilnya sebagai seorang pembunuh. Mungkin ini adalah sebuah penyesalan yang tidak bisa dihilangkan oleh dirinya. Saat terbangun dari tidurnya, Wong Chul kebingungan karena Bum yang sudah tidak ada. Di atas meja, ia pun tidak sengaja menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Bum yang berisi nomor HP-nya. Setelah itu, Wong Chul pun pergi keluar untuk mencari pekerjaan halal demi bisa bertahan hidup. Tapi sayang, belum ada orang yang mau menerimanya. Wong Chul pun melamun di atap gedung atas kehidupan yang menyedihkan ini. Di dalam lamunannya, entah mengapa ia pun terpikirkan dengan luka di tangannya Bum. Maka ia pun memberanikan diri untuk menelpon dan mengajaknya untuk bertemu. Singkatnya, mereka berdua pun bertemu dan saling mengobrol satu sama lainnya. Ternyata Bum telah mengetahui kalau Wong Chul merupakan seorang petarung tinju. Sebab identitas seorang petinju sangatlah terkenal dan mudah untuk dikenali. Secara perlahan obrolan mereka berdua pun telah sama-sama menimbulkan rasa suka satu sama lainnya. Sebelum berpisah, Bum mencium keningnya Wong Chul yang seketika saja membuat Wong Chul pun langsung terdiam salting. Hatinya langsung merasa deg-degan untuk pertama kalinya, seolah rasa cinta yang belum pernah muncul kini telah tumbuh terhadap Bum. Di setiap harinya, kehidupan Wong Chul selalu dihantui dengan rasa penyesalan mendalam atas tragedi masa lalu. Wong Chul selalu melamun untuk memikirkan cara bagaimana menghilangkan rasa penyesalannya ini. Lalu ia pun memberanikan diri untuk pergi ke tempat abu si almarhum petinju itu untuk meminta maaf. Berharap dengan itu ia pun bisa sedikit menghilangkan rasa penyesalannya. Akan tetapi saat sampai di sana, ia pun sangat terkejut sekali saat tidak sengaja melihat ada fotonya Bum bersama si petinju itu. Yang ternyata Bum adalah pacar dari si almarhum, cuy. Mengetahui semua ini, ia pun menjadi gelisah, khawatir, takut, frustasi, dan menyesal. Bagaimana bisa dirinya akan mencintai wanita dari mantan orang yang tidak sengaja ia bunuh. Pada akhirnya ia pun malah melampiaskan semua rasa keresahannya ini dengan mabuk-mabukan. Saat sedang mabuk parah, tiba-tiba saja Bum menelponnya.
Yang saat ditelepon itu diangkat, Wong Chul pun mendengar suara teriakan Boom yang sedang meminta tolong. Dengan cepat ia pun segera mencari Boom, yang ternyata sedang diseret oleh detektif Ju ke dalam hotel untuk diperkaos. Tentu saja, Wong Chul pun tidak terima, sehingga ia pun membuntuti detektif Ju dari belakang. Hingga saat sudah sampai di jalanan sepi, tanpa rasa ragu, Wong Chul pun langsung menghabisinya. Dalam penghajaran barusan membuat detektif Ju tidak sengaja menjatuhkan identitasnya. Seketika saja Wong Chul pun sedikit panik saat tahu kalau orang yang dihajarnya barusan ternyata seorang kepolisian. Di waktu yang sama, tepatnya di dermaga, Bos Dong-sik bersama pasukannya tengah menunggu kedatangannya geng pembelot Korea Utara untuk melakukan transaksi. Sembari menunggu kedatangan mereka, Dong-sik sedikit resah karena detektif Ju sebagai perantara belum datang juga. Tidak lama dari itu, para gangster korut pun telah tiba. Seketika saja keadaan pun mulai terasa tegang sekali. Namun sial, Bos Gukso memutuskan untuk menunda transaksi dikarenakan detektif Ju si perantara tidak ada di sini. Dirinya tidak ingin ada kericuhan dan pengkhianatan akibat tidak adanya penengah di antara kedua belah pihak. Akibat itulah membuat Dong-sik sedikit merasa kesal karena transaksi barang gagal dilakukan. 은근이가 아예 보인다. 이제 좀 믿지? 같은 대한민국. Di tengah kekesalannya itu, Bos Dong-sik mendapatkan telepon dari Wong Chul yang memberitahukan sedang dalam masalah dan ingin meminta bantuannya. Sesaat setelah bertemu, Wong Chul pun menceritakan semuanya kalau ia telah menghajar seorang kepolisian yaitu detektif Ju. Ia tidak tahu kalau Jo ternyata orang yang memiliki pengaruh besar di kota. Tapi satu hal yang paling ia takutkan adalah masuk ke penjara lagi. Bos Dong-sik yang mendengarnya pun ikut terkejut juga. Dan ini adalah masalah besar yang sulit untuk diselesaikan. Akan tetapi masih ada satu cara agar masalah ini bisa terselesaikan. Yang mana Wong Chul harus bergabung ke dalam gengnya demi bisa mendapatkan perlindungan darinya. Wong Chul pun hanya terdiam saja. Sebenarnya ia sudah tidak ingin terjun ke dunia hitam. Tapi karena tidak ada pilihan lain, ia pun merasa terpaksa harus menyetujui tawaran ini. Sesuai dengan ucapan sebelumnya, Bos Dong-sik langsung mengangkat Wong Chul untuk menjadi orang kepercayaannya. Bahkan ia juga menjadikan Wong Chul sebagai mesin tempurnya, yang membuat power kelompok kian menguat. 괜히 섣불리 건드렸다간 씨발. Keesokan harinya, Bos Dong-sik menemui detektif Jo untuk bernegosiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Wong Chul semalam tadi. Dirinya mengungkapkan kalau Wong Chul telah resmi bergabung ke dalam geng, yang artinya mereka semua telah menjadi saudara. Mendengar hal itu, detektif Jo pun akan memaafkannya atas nama persaudaraan, tapi tidak dengan masalah personalnya. Detektif Jo meminta Wong Chul untuk menemuinya secara empat mata. Wong Chul pun langsung dipanggil masuk ke dalam klub untuk membereskan masalah pribadinya. Sebelum masuk, Bos Dong-sik memegang pundaknya Wong Chul untuk menyemangatinya agar jangan terlalu tegang. Akan tetapi hentakan jalannya pun langsung terhenti saat tidak sengaja mendengar suara gebrakan keras dari dalam ruangan. Ternyata di dalam itu Wong Chul sedang dihajar oleh detektif Jo hingga mulutnya mengeluarkan darah. Detektif Jo menyuruh Wong Chul untuk memuntahkan darahnya ke dalam minuman, lalu menyuruh Wong Chul untuk meminumnya. Dengan tatapan yang penuh dendam, Wong Chul pun meminum darahnya sendiri. Dan setelah melakukan hal menjijikan itu, detektif Jo pun menganggap semuanya telah impas atas urusan masalahnya itu. Malam harinya, Bos Dong-sik mengajak Wong Chul untuk menemaninya dalam pertemuan negosiasi dengan Bos Gukso. Dalam pertemuan, Bos Gukso menatap ke arah Wong Chul dengan penuh ketertarikan terhadap potensi besar bisnis yang dimilikinya. Lalu Gukso pun menceritakan kalau bisnis narkobanya sedang dalam masalah besar, yang dimana pabriknya telah digerebek oleh kepolisian utara. Maka dari itu ia pun meminta Wong Chul untuk membeli semua sisa barangnya yang berjumlah puluhan kilogram. Tapi Dong-sik menolaknya sebab ia yang belum memiliki cukup uang untuk membeli barang itu. Dan karena hal itulah negosiasi menjadi gagal karena Gukso yang menginginkan barangnya dibeli semua. Di malam yang larut, Bos Gukso yang tertarik mengajak Wong Chul untuk berkenalan. Begitupun dengan Wong Chul yang menerima baik ajakan itu. Mereka berdua pun saling bercerita satu sama lain yang membuat hubungannya menjadi dekat. Di apartemen, Wong Chul menemui Hyung Tae untuk mengajaknya menjadi pendamping setianya lagi.
Dalam sekejap saja kehidupan Wong Chul pun benar-benar berubah. Dirinya telah kembali terseret ke dalam kehidupan maksiat duniawi. Layaknya seperti gangster lain, dirinya bersama Hyung Tae sedang pergi ke klub malam untuk menyewa cewek-cewek seksoi. Kedatangannya disambut hangat oleh Nyonya Han yang menjadi pengelola tempat klub malam ini. Bahkan Nyonya Han pun langsung mengumpulkan semua cewek-cewek terbaiknya untuk dipilih oleh Wong Chul dalam menemaninya malam yang indah ini. Namun bukannya memilih, Wong Chul justru malah terdiam malu sekali saat melihat ada Boom di barisan para cewek itu. Begitupun dengan Boom yang terdiam kesal kepada Wong Chul yang dibilang sangat munafik. Di sisi lain, Bos Dong-sik sedang menemui detektif Jo kembali untuk memberitahukan sesuatu hal yang penting. Pertama, dalam urusan bisnis, Dong-sik sedang kesusahan untuk mendapatkan narkoboy dari Bos Gukso yang menginginkan semua barangnya dibeli. Sedangkan masalah yang kedua yaitu Wong Chul. Sebelumnya ia telah menemui Wong Chul untuk sekedar mengobrol santuy. Tapi dalam obrolan itu, Bos Dong-sik tidak sengaja melihat tatapan matanya Wong Chul yang penuh dendam. Ia menyimpulkan Wong Chul telah menaruh rasa dendam besar terhadap detektif Jo atas pemukulannya di hari kemarin. Maka dari itu ia meminta detektif Jo untuk waspada saja, sebab ia sangat tahu persis bagaimana kengerian dan kebrutalannya Wong Chul. Balik lagi kepada Wong Chul yang masih berada di dalam klub. Dia merasa sangat cemburu saat melihat Boom sedang diajak masuk ke dalam kamar oleh pria lain. Di tengah rasa kecemburuannya ini, Wong Chul tidak sengaja mendengar suara keributan dari dalam kamar. Yang ternyata Hyung Tae sedang dihajar habis-habisan oleh Kang tanpa masalah yang belum jelas. Untung saja Wong Chul pun bergerak cepat untuk menghentikan keributan itu. Di tengah malam, dua orang anggota geng Korea Utara mendatangi klub malam itu untuk melepaskan hasratnya. Lalu Wong Chul yang kebetulan masih berada di sana diperingatkan oleh si pengelola untuk jangan melakukan apa-apa jika kedua gangster itu berbuat onar. Dan betul saja, si kedua gangster ini pun langsung berbuat onar terhadap semua cewek-cewek yang disewanya. Terlebih lagi mereka yang memaksa Boom untuk membuka pakaiannya. Tapi Boom menolaknya sembari menghina mereka dengan sebutan komplotan pembelot yang sangat menjijikan. Dan jelas saja, hinaan itu membuat mereka berdua marah dan langsung menampar Boom. Tapi tiba-tiba saja, Wong Chul langsung masuk ke dalam dan langsung menghajar si kedua gangster ini akibat telah menampar wanita kesayangannya itu. Tidak lama kemudian, Kang pun datang yang ingin menghentikan keributan itu. Keributan ini pun jadi pemicu kesalahpahaman yang membuat kelompok Dong-sik dan Gukso pun berperang. Namun sial Wong Chul tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun membabi buta dan menghajar Kang yang telah berani menghentikannya itu. Untung saja salah satu pelanggannya pun menelpon kepolisian demi menghentikan keributan. Si kedua gangster dan Boom pun dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke kantor. Sedangkan detektif Jo yang mengetahuinya pun sangat marah sekali kepada Wong Chul yang telah membuat onar. Ia membawa Wong Chul ke tempat sepi untuk memarahinya. Ia menekankan Wong Chul untuk jangan pernah melakukan hal onar seperti ini lagi. Di saat sudah memarahinya, tiba-tiba saja seorang pria berjaket hoodie menusuk Wong Chul dari belakang. Siapa sangka orang yang menusuknya itu adalah adik dari almarhum si petinju yang bernama Kim Ji-hwan. Selama ini Kim telah menunggu kebebasannya Wong Chul untuk melakukan balas dendam terhadap kematian kakaknya. Detektif Jo pun membawa Kim ke kantor polisi atas kasus percobaan pembunuhan. Sesampainya di kantor, Kim pun begitu terkejut saat melihat Boom, mantan pacar kakaknya, berada di sana juga. Melihat hal itu, Kim pun mengajak Boom untuk mengobrol. Ia mengungkapkan masih belum terima atas kehilangan kakaknya. Maka dari itu ia pun akan terus memburu Wong Chul untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Boom pun menjadi resah akan keselamatannya Wong Chul, sehingga ia pun mencoba membantah pikirannya Kim. Kalau kakaknya itu mati hanya kecelakaan dari ketidaksengajaan saja. Tentu saja Kim pun marah besar atas ucapannya Boom yang seolah membela Wong Chul si pembunuh kakaknya itu. Di sisi lain, keadaan Wong Chul telah membaik usai mendapatkan luka tusukan malam tadi. Tidak lama kemudian, ia pun dibuat dagdikduk kembali saat mendapatkan chat dari Boom yang ingin mengajaknya untuk berkencan. Tentu saja ia pun merasa sumringah dan langsung menerima ajakannya itu. Mereka berdua pun bertemu di pinggir pantai sembari menikmati derasnya ombak. Di tengah obrolan yang tanggung ini, Boom merasa haus dan meminta Wong Chul untuk membelikannya minuman. Saking gugupnya, Wong Chul pun tidak sadar HP-nya ketinggalan.
Dan di saat itulah Boom membuka HP-nya Wong Chul untuk memasangkan sebuah aplikasi penyadap suara agar bisa memantau Wong Chul. Yang ternyata Boom terpaksa melakukan semua ini karena telah diperintahkan oleh Detektif Joe. Dengan imbalan akan memberikannya 2 suntikan narkoboy. Tidak hanya itu, Detektif Joe juga memberitahukan kalau orang yang telah membunuh pacarnya Boom di masa lalu ternyata adalah Wong Chul. Dan karena hal inilah, Boom pun menyetujui perintahnya. Tidak lama kemudian, Wong Chul pun kembali dengan penuh kecurigaan saat melihat HP-nya dalam keadaan menyala. Tapi Boom yang pintar mengalihkan kecurigaannya dengan mengajaknya foto selfie berdua. Di atap gedung, Kang masih merasa dendam terhadap Wong Chul yang telah membuat wajahnya babak belur seperti ini. Dong-sik pun menenangkannya dan meminta Kang untuk menahan rasa amarahnya itu. Saat ini mereka masih membutuhkan Wong Chul untuk power dalam mendapatkan barang narkoboy dari kelompok Gukso. Dan setelah mendapatkan barang itu, Dong-sik berencana akan pergi meninggalkan kota ini untuk menjadi the big boss di kota lain. Dan pastinya ia juga akan membawa Kang untuk terus menjadi pendamping setianya. Di apartemen, Hyung Tae sedang merasa kebingungan karena tidak bisa membantu pacarnya yang memiliki hutang besar kepada Nyonya Han. Maka dari itu, ia pun membujuk Wong Chul agar berbicara dengan bos Dong-sik untuk mengizinkannya agar dilibatkan dalam bisnis narkoboy. Mendengar hal itu, Wong Chul pun terdiam sejenak. Sebab sebenarnya ia tidak ingin melibatkan Hyung Tae lebih jauh dalam kehidupan gelap ini. Namun atas nama persaudaraan, ia pun menyetujuinya. Di dermaga, bos Dong-sik sedang menemui bos Gukso untuk melakukan negosiasi kembali. Bos Dong-sik mengatakan kalau ia telah sanggup untuk membeli semua barangnya Gukso. Mendengar hal itu, Gukso pun senang dan akan segera mengirimkannya dalam beberapa minggu lagi. Tepatnya nanti di tanggal 1 Mei. Di tengah obrolan, Wong Chul pun datang bersama Hyung Tae untuk dilibatkan dalam bisnis haram ini. Tentu saja bos Dong-sik pun marah besar mengapa Wong Chul malah membawa Hyung Tae di pertemuan yang penting ini. Akan tetapi Gukso melerainya dan meminta Dong-sik untuk berhenti memarahi Wong Chul. Di saat Dong-sik bersama anggota lain sedang sibuk makan, bos Gukso mengajak Wong Chul untuk mengobrol. Dalam obrolan santai ini, Gukso merasa penasaran antara hubungannya Wong Chul bersama Dong-sik. Wong Chul pun menjawab kalau Dong-sik adalah temannya yang sangat setia dan bisa dipercaya. Sontak saja Gukso pun langsung tersenyum tipis untuk menertawakan perkataannya Wong Chul. Menurutnya setiap manusia bisa saja berubah untuk saling mengkhianati dan bahkan saling membunuh. Maka dari itu, untuk berjaga-jaga saja ia mengajak Wong Chul untuk bekerja sama dengannya dalam berbisnis narkoboy sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Wong Chul pun hanya terdiam saja tanpa memberikan jawaban apapun. Ternyata obrolan mereka ini tidak disengaja dilihat oleh bos Dong-sik yang membuat ia penasaran dan mencoba menanyakannya. Bodohnya Wong Chul pun malah berterus terang kalau tadi Gukso mengajaknya untuk bekerja sama dalam berbisnis. Jawaban barusan membuat Dong-sik mengerti bahwa Gukso memiliki ketertarikan terhadap Wong Chul. Maka dari itu ia pun memiliki ide untuk mengajak Wong Chul agar bisa memanfaatkan Gukso. Yang mana Wong Chul diperintahkannya untuk menghasut Gukso agar bisa menyingkirkan Detektif Joe yang selalu menjadi penghalang transaksi mereka. Namun sial seribu sial, perkataan ini telah didengar oleh Detektif Joe melalui sadapan di HP-nya Wong Chul. Detektif Joe mulai merasa resah dan merasa tidak menyangka juga kalau bajingan Dong-sik dan Wong Chul telah merencanakan sebuah pengkhianatan untuknya. Ia harus bergerak lebih cepat dari mereka untuk mencegah hal ini sebelum dirinya tersingkirkan. Ia pun menemui bos Gukso untuk memberitahukan kalau Dong-sik dan Wong Chul telah merencanakan pengkhianatan terhadap mereka berdua. Oleh karena itu, sebelum semuanya terjadi, kita berdua harus lebih dulu menyingkirkan mereka. Tapi Gukso menolak ajakannya itu sebab mereka yang tidak akan bisa menyingkirkan Dong-sik yang memiliki power besar akibat adanya Wong Chul. Karena rencana pertama gagal, Detektif Joe pun terpaksa menemui Wong Chul. Dalam pertemuan itu, Joe memberitahukan segala kebusukannya Dong-sik di masa lalu yang telah membuat Wong Chul mendekam di penjara. Saat itu Wong Chul telah resmi akan melakukan pertandingan berat dengan seorang petarung profesional. Pertandingan mereka telah memikat banyak mafia dan para penjudai untuk memasang taruhan dalam skala besar. Dan kebetulan sekali orang-orang lebih banyak yang memasang kepada lawannya Wong Chul. Sedangkan Dong-sik sendiri melakukan all-in semua hartanya untuk memilih Wong Chul. Saat pertandingan telah dimulai, Dong-sik merasa khawatir melihat Wong Chul yang kewalahan di ronde pertamanya. Hingga di saat di ronde kedua, Dong-sik pun merencanakan segalanya. Ia menyuruh asisten di petinju untuk memberikannya sebuah minuman bius kepada lawannya Wong Chul. Dan akibat itulah si petinju merasa oleng dan berhasil tumbang oleh Wong Chul.
Dan serangan keras ini membuat lawannya harus meninggal dunia, yang membuat Wong Chul harus menanggung semuanya untuk mendekam di penjara. Selama Wong Chul di penjara, Dong Sik pun telah membersihkan semua jejak kecurangan agar Wong Chul tidak mengetahui kalau sebenarnya ialah yang telah membunuh si petinju itu. Dan itulah semua kebenarannya. Maka dari itu ia pun menghasut Wong Chul untuk menyingkirkan Dong Sik yang selama ini telah berpura-pura baik terhadapnya. Akan tetapi Dong Sik tidak memberikan jawaban apapun dan hanya meminta untuk diturunkan di pinggir pantai. Wong Chul pun melamun tarik dan terus terpikirkan dengan apa yang telah dikatakan oleh Detektif Jo barusan. Ia sangat tidak menyangka sekali kepada Dong Sik yang sudah sangat ia percaya. Di tengah rasa keputusasaannya itu, Wong Chul pun malah menemui Bum yang sedang melamun di pinggir jalan. Tujuan ia menemuinya hanya karena khawatir saja dengan keadaan Bum yang tidak ada kabar. Namun Bum pun justru malah marah-marah dan meminta Wong Chul untuk jangan pernah menemuinya lagi. Bahkan ia juga langsung meminjam HP-nya Wong Chul untuk menghapus foto-foto kebersamaan mereka berdua. Pagi harinya Wong Chul pun menemui Dong Sik untuk membatalkan aksi mereka dalam menyingkirkan Detektif Jo dan Bos Gukso. Tentu hal itu pun membuat Dong Sik merasa heran dengan sikapnya Wong Chul yang tiba-tiba aneh seperti itu. Tapi Wong Chul menjawabnya kalau ia tidak ingin mengorbankan diri lagi untuk masuk ke penjara hanya karena Dong Sik. Perkataan barusan membuat Dong Sik pun langsung paham kalau Wong Chul berperilaku aneh seperti itu karena telah mengetahui segala kebenarannya. Akibat itulah Dong Sik pun mulai panik dengan keselamatan nyawanya sekarang. Dan untuk mencegah hal yang ditakutkan terjadi, ia pun bergerak cepat dengan menemui Hyung Tae untuk mengajaknya bekerja sama. Ia meminta Hyung Tae untuk menjadi mata-matanya dan melaporkan semua yang sedang dilakukan oleh Wong Chul. Dan jika Hyung Tae menolak perintah itu, maka dipastikan ia akan menyingkirkan pacarnya Hyung Tae. Di kantor kepolisian, Detektif Jo sedang kesal karena akses sadapan yang dipasang di HP-nya Wong Chul sudah tidak ada. Siapa sangka sebelumnya Bum meminjam HP-nya Wong Chul bukan untuk menghapus foto-foto selfie-nya, melainkan ingin menghapus aplikasi sadapan yang tersambung ke Detektif Jo. Jelas saja Detektif Jo yang mengetahui hal itu pun sangat marah terhadap Bum. Bahkan ia berencana akan segera menyingkirkan wanita itu yang telah menjadi penghambat dirinya. Dan kebetulan sekali tiba-tiba saja anak buahnya datang sembari membawa Kim akibat telah membuat kerusuhan di jalan. Melihat hal itu, Detektif Jo pun akan memanfaatkan Kim untuk membunuh Bum. Yang dimana ia memberitahukan kalau Bum telah berpacaran dengan Wong Chul, orang yang telah membunuh kakaknya Kim. Betul saja Kim pun sangat marah mendengar info itu. Maka ia pun langsung pergi ke rumahnya Bum untuk membunuhnya. Saat sedang dicekik parah, Bum pun mengambil sebuah garpu untuk membela diri. Di waktu yang sama, Wong Chul pun tiba-tiba merasakan amat khawatir terhadap Bum, sehingga ia pun pergi ke apartemennya untuk mengeceknya. Dan betul saja kekhawatirannya pun telah terjadi. Bum sedang menangis ketakutan usai membunuh Kim menggunakan garpu itu. Wong Chul pun langsung memeluknya untuk menenangkan Bum yang sedang menangis. Ia akan segera membereskan semua ini dan meminta Bum agar tetap tenang. Kemudian ia pun membuang mayat Kim ke laut sebelum kepolisian mengetahuinya. Tapi sayang sekali Detektif Jo telah mengetahuinya dan akan menjadikan kesempatan ini untuk memanfaatkan Wong Chul. Detektif Jo meminta Wong Chul untuk bekerja sama dengannya dalam merebut narkoboy di geng Gukso dalam transaksi di tanggal 1 Mei nanti. Dan jika menolak tawarannya, ia akan mengancam memasukkan Wong Chul ke dalam penjara lagi. Kehidupan Wong Chul benar-benar telah kacau sekali. Ia sangat frustasi terhadap para bajingan gangster seperti Dong Sik, Detektif Jo, dan Gukso yang sedang memperebutkannya. Di siang harinya, Wong Chul pun dipanggil oleh bos Dong Sik yang mengajaknya untuk berkelahi 1 lawan 1. Dan seandainya menang, Dong Sik meminta Wong Chul untuk melupakan masa lalu dan kembali bersahabat dengannya. Tanpa ragu, Wong Chul pun langsung menghabisinya. Sebelum pergi dari tempat itu, bos Dong Sik pun menanyakan apa mereka masih bersahabat. Wong Chul pun tidak menjawabnya dan langsung ngaleos pergi begitu saja. Itu artinya sudah tidak ada kaitan persahabatan lagi di antara mereka. Dong Sik dan Detektif Jo menyadari kalau pengkhianatan di antara mereka tidak akan mungkin bisa mendapatkan barang narkoboynya Gukso. Oleh karena itu, Detektif Jo dan Dong Sik pun sepakat untuk kembali bekerja sama lagi. Mereka berdua berencana akan memaksa Wong Chul untuk mewakilkan mereka dalam transaksi. Lantaran Gukso yang sudah pasti akan memberikan barang itu jika Wong Chul yang mewakilinya. Tapi untuk melakukan semua ini tidaklah mudah, sehingga mereka berdua pun terpaksa akan menyekap Bum agar Wong Chul mau melakukan tugasnya. Di hari itu juga mereka berdua pun langsung bergerak cepat untuk menculik Bum.
Demi sang kekasih, Wong Chul pun akhirnya terpaksa menyetujui untuk menuruti keinginannya mereka. Dan tibalah di tanggal 1 Mei, hari di mana mereka akan melakukan transaksi narkoboy dalam skala besar. Sebelum ke dermaga, Wong Chul pun meminta Hyung Tae untuk menjemput Boom saat anak buah detektif Jo menurunkannya nanti. Ia mengingatkan untuk jangan pernah menghubunginya sebab ia sendirilah yang nanti akan mencari keberadaan mereka. Setelah itu, Wong Chul pun menemui Dong Sik untuk membawa uang transaksi. Dong Sik dan detektif Jo meminta Wong Chul untuk berhasil mendapatkan barang ini bagaimanapun caranya. Dan jika gagal, maka dipastikan Wong Chul tidak akan pernah bertemu lagi dengan Boom. Hingga tibalah Wong Chul di dermaga. Di sana sudah ada Bos Gukso bersama kedua anak buahnya yang menunggu. Ketika saja tempat ini pun menjadi sangat sunyi, berhias ketegangan. Mereka saling menatap penuh kecurigaan terhadap satu sama lain. Tanpa sepengetahuan mereka, Dong Sik tengah menyaksikan transaksi ini di atas dermaga. Wong Chul pun melemparkan uang ini dan meminta Gukso untuk segera memberikan barangnya. Namun bukannya barang yang dikeluarkan, Gukso justru malah mengeluarkan pisau di sakunya yang langsung dipakai untuk menyerang Wong Chul. Tapi tidak semudah itu untuk menumbangkan Wong Chul si petarung. Yang ada justru Wong Chul lah yang berhasil menumbangkan kedua anak buahnya Gukso ke laut. Dan kini yang tersisa tinggal Gukso sendiri saja. Dalam duel menegangkan ini, Bos Gukso pun berusaha menyerang Wong Chul menggunakan pisaunya. Akan tetapi dengan mudah Wong Chul menahan serangan itu dan berusaha membalikkan serangan pisaunya. Wong Chul pun mengeluarkan semua tenaganya untuk menusukkan pisau itu ke perutnya Gukso, yang pada akhirnya Gukso pun terkapar innalillahi. Setelah itu, Wong Chul pun pergi menemui detektif Jo untuk memberikan 2 koper berisi uang dan barang haram. Ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya sehingga meminta detektif Jo untuk melepaskan Boom. Sesuai dengan janjinya, detektif Jo pun menelpon anak buahnya untuk melepaskan Boom di pinggir jalan. Tidak lama dari itu, Hyung Tae pun datang untuk membawanya pergi ke tempat aman. Detektif Jo pun merasa kagum akan Wong Chul yang bisa melakukan tugas seberbahaya itu. Namun sekarang dirinya sudah tidak membutuhkan Wong Chul lagi, sebab barang yang diinginkannya telah berhasil didapat. Ia pun langsung menembak kakinya Wong Chul. Sebelum mengeksekusinya, ia pun melakukan ngeledekan untuk menghina Wong Chul yang sedang merintih kesakitan. Namun di momen inilah Wong Chul pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kemudian Wong Chul pun pergi ke sebuah tempat untuk menemui Hyung Tae dan Boom yang telah menunggunya. Akan tetapi saat sampai di sana, Wong Chul pun merasa heran sebab Boom yang tidak ada di dalam mobil. Kecurigaannya pun kian meningkat saat terdengar suara jeritan dari dalam bagasi yang tidak lain itu adalah Boom yang telah disekap. Saat Wong Chul akan mengeceknya, tiba-tiba saja Hyung Tae pun langsung menusuknya. Menyadari hal itu, Wong Chul pun mengeluarkan pisaunya juga untuk menebas balik Hyung Tae. Tapi tiba-tiba saja Hyung Tae menangis sembari meminta maaf kalau ia terpaksa melakukan ini karena Dong Sik yang telah mengancamnya. Yang dimana Dong Sik akan membunuh pacarnya Hyung Tae jika tidak menurut terhadap perintahnya. Tololnya Wong Chul pun malah memaklumi penjelasan itu dan ia pun mengizinkan Hyung Tae untuk membunuhnya. Pada akhirnya Wong Chul pun maut. 얘는 나밖에 없단 말이야. Di markas besar, Dong Sik merasa resah karena detektif Jo yang tidak ada kabar. Di tengah keresahannya itu, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan adanya segerombol pasukan tidak dikenal yang menyerang markasnya. Dan ternyata yang menyerangnya ini merupakan Gukso bersama pasukannya. Yang ternyata Gukso tidak meninggal cuy. Plot twist ini cuy. Hingga terungkaplah semua kebenarannya di sini. Ternyata jauh hari sebelum tragedi ini terjadi, Wong Chul telah sepakat untuk bekerja sama dengan Bos Gukso. Saat sedang membahas bisnis, Wong Chul dan Gukso mengetahui kalau obrolan mereka telah disadap oleh detektif Jo. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun memanfaatkan momen ini untuk mengelabui detektif Jo, yang dimana mereka berdua berpura-pura saling membenci dan akan saling membunuh satu sama lain. Dan di saat transaksi di dermaga tadi, Bos Gukso bersama Wong Chul telah mengetahui bahwa Dong Sik sedang memantau dari kejauhan, sehingga mereka berdua pun berpura-pura saling menyerang satu sama lain. Sebelumnya Bos Gukso telah memasang rompi anti sajam di perutnya untuk memuluskan rencananya itu. Bos Gukso bersama pasukannya pun membabi buta menyerang pasukannya Dong Sik.
Dong-sik yang menyaksikan ini pun begitu panik dan langsung kabur dari sana. Bahkan ia sampai meninggalkan Kang yang sedang terkapar kesakitan akibat terkena tusukan di tangannya. Akibat itulah Kang pun merasa sedih sekaligus benci terhadap bos Dong-sik yang telah meninggalkannya. Melihat itu, bos Gukso pun menghampirinya untuk memberikan kata-kata kalau seekor anjing memang tidak pernah meninggalkan pemiliknya. Tapi percayalah, pemiliknya yang selalu meninggalkan anjingnya itu. Paham? Kembali ke Hyung Tae yang sedang merebut koper berisi uang dan narkoboy di tangannya Wong Chul untuk diserahkan kepada Dong-sik. Di tengah perjalanan, ia pun melepaskan dulu Bum yang masih disekap di dalam bagasi. Bum pun langsung berlari ke TKP untuk mengecek keadaannya Wong Chul. Namun sayang, darah pun telah mengalir deras dari semalaman yang membuat Wong Chul pun tidak terselamatkan. Beberapa hari pun berlalu, keadaan kota telah kembali stabil usai diambil alih oleh kelompoknya Gukso. Sedangkan Hyung Tae justru telah meninggal dibunuh oleh seseorang. Di sisi lain, Kang ternyata berhasil selamat dari tragedi penyerangan mematikan itu. Ia sedang menemui bos Dong-sik untuk melaporkan kalau bajingan yang akan berkhianat seperti Hyung Tae telah ia bunuh. Mendengar hal itu, Dong-sik pun hanya tersenyum saja. Kini ia berencana ingin mengambil alih kota dari kelompoknya Gukso. Akan tetapi tiba-tiba saja Kang pun menusuk perutnya dari belakang. Kang melakukan pengkhianatan ini karena tidak sudi harus hidup di bawah naungan bos yang selalu meninggalkannya. Dan sekarang ia tidak akan menjadi seekor anjing lagi, melainkan ingin menjadi seorang pemilik alias ingin menjadi bos utama di dalam dunia pergangsteran. Pada hari ini, klub malam Nyonya Han sedang melakukan opening untuk menyambut bos mereka di dalam kerjasama bisnis. Yang tidak lain orang yang kini memegang kekuasaan penuh di dalam bisnis ini adalah siapa coy? Betul saja, bos Gukso dan Kang. Lalu bos Gukso menuangkan secangkir Island sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Wong Chul yang merupakan orang yang dihormatinya. Sedangkan di rumah, Bum sedang merasakan kebahagiaan besar karena bisa hidup bahagia dengan pacarnya yaitu Wong Chul. Tapi sayang, semua kebahagiaan ini hanyalah ilusi saja. Bum telah menyuntikkan narkoboy untuk menciptakan ilusi indah ini yang kenyataannya sangat menyakitkan. Dan setelah itu film pun tamat. Ending yang sangat setan sekali cuy. Goodbye and waiting to next video. Dah.